Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apakah kalian sehat semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berguna untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Maka dari itu, marilah kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dalil naqli tentang puasa dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan tentang ketentuan puasa wajib dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian tahu rukun Islam itu ada berapa? Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga zakat, dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Lalu Bu, apa hubungannya rukun Islam dengan pembelajaran kita sekarang? Hubungannya adalah kita akan membahas salah satu rukun Islam yaitu yang keempat, berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Bu, kenapa sih kita harus puasa? Memangnya arti puasa itu apa? Dan apa hubungannya berpuasa dengan pribadi yang bertakwa? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari simak penjelasan Ibu sampai video ini berakhir. Lalu Bu, dasar umat muslim untuk berpuasa memangnya apa? Memangnya terdapat dalam Al-Quran? Pasti dong, pasti terdapat dalam Al-Quran. Setiap orang yang percaya kepada Allah maka diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, kenapa jika kita berpuasa, kita akan menjadi orang yang bertakwa? Karena jika kita membiasakan diri untuk berpuasa, kita secara tidak langsung akan menjadikan pribadi kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menjalankan perintah yang telah diberikan oleh Allah. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu puasa wajib yang dilaksanakan oleh setiap muslim pada saat bulan Ramadan. Puasa inilah yang termasuk dalam rukun Islam yang Ibu sebutkan tadi. Nah, untuk melaksanakan puasa Ramadan ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim agar bisa melaksanakannya. Yang pertama yaitu syarat wajib orang yang berpuasa. Di antaranya yaitu yang pertama berakal. Yang kedua, balik. Balik adalah di mana seseorang biasanya bagi laki-laki sudah mimpi besar atau mimpi keluar mani, dan bagi perempuan sudah memasuki masa haid. Sedangkan yang ketiga adalah mampu berpuasa. Nah, di samping syarat wajib, ada juga syarat sah berpuasa. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz adalah seseorang yang sudah mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat adalah berpuasa di saat waktu yang boleh berpuasa. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah anak-anak ada yang tahu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu makan dan minum secara sengaja. Tetapi jika kalian lupa,
maka boleh melanjutkan puasa tersebut. Yang kedua yaitu muntah disengaja atau dibuat-buat. Semisal kalian pura-pura sakit, terus kalian muntah supaya kalian bisa membatalkan puasa. Itu tidak boleh, kecuali jika kalian benar-benar merasakan sakit yang tidak bisa ditahan dan akhirnya kalian muntah, maka itu diperbolehkan. Yang ketiga yaitu berhubungan antara suami dan istri. Yang keempat yaitu keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima gila, dan yang terakhir adalah keluar mani secara sengaja bagi laki-laki. Nah anak-anak, ini salah satu hal penting yang perlu kalian ketahui, yaitu hal-hal yang disunahkan pada saat kita berpuasa. Yang pertama adalah berdoa pada saat kita berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah selalu melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam yang lainnya. Nah, puasa wajib yang kedua yaitu puasa nazar. Puasa nazar dilakukan apabila kita berjanji pada diri kita sendiri. Seperti contoh, Nita atau Anin akan melaksanakan ujian pada esok hari. Lalu, ia berjanji pada diri sendiri ketika nanti jawaban atau nilai mereka memuaskan dan mereka mendapatkan ranking di kelas, maka mereka akan berpuasa selama 3 hari. Nah, jika kalian sudah berjanji seperti itu, maka kalian harus melaksanakan puasa tersebut. Puasa wajib yang ketiga yaitu puasa qadha. Puasa qadha dilaksanakan ketika pada saat kita berpuasa Ramadan dan kita bolong-bolong tuh. Nah, kita bolong-bolong puasanya anak-anak. Nah, puasa bolong-bolong tersebut semisal karena kita haid, atau kita mimpi keluar mani, atau kita sedang sakit, maka kita wajib mengqadha puasa tersebut pada bulan setelah bulan Ramadan. Nah, jika kalian bolong 6 hari semisal, maka kalian harus membayar puasa tersebut 6 hari juga. Puasa wajib yang terakhir yaitu puasa kafarot. Puasa kafarot dilaksanakan apabila kita melanggar beberapa syarat atau ketentuan yang diwajibkan untuk membayarnya dengan puasa kafarot ini. Ketentuan lebih lanjut tentang puasa kafarot bisa kalian baca dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 8 karya Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, sedangkan tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Pengerjaan atau tata cara melaksanaan puasa sunnah sama dengan puasa Ramadan atau puasa wajib sebelumnya. Tetapi, biasanya puasa sunnah ini dikaitkan dengan hari, tanggal, ataupun bulan. Berikut ini adalah beberapa macam puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Syawal yaitu 6 hari. Biasanya bisa dilaksanakan secara 6 hari berturut-turut pada bulan Syawal ataupun dilaksanakannya pada saat selang-seling. Jadi bisa sehari puasa, bisa sehari tidak. Yang terpenting dilaksanakan pada saat bulan Syawal. Yang kedua yaitu puasa Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini biasanya dilaksanakan pada saat seorang yang sedang haji sedang melaksanakan wukuf. Tetapi untuk seseorang yang sedang berhaji tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa ini. Puasa sunnah yang terakhir yaitu puasa Senin Kamis. Nah, biasanya anak-anak yang sedang ingin ujian atau berkeinginan sesuatu biasanya pasti puasa Senin Kamis. Betul apa tidak? Nah, biasanya puasa Senin Kamis ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Yang terakhir adalah hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mempersehat badan jasmani dan rohani kita. Yang ketiga, menjadikan kita pribadi yang lebih semangat dalam beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat yaitu mengajak kita untuk belajar menahan hawa nafsu, baik itu lapar, haus, ataupun marah. Nah, itulah anak-anak yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan pada video kali ini.
Kesimpulan pada materi kali ini adalah jika kita membiasakan diri untuk berpuasa sejak dini, maka kita akan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui puasa kita akan meningkatkan ketakwaan dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Baik, sebelum kita menyelesaikan materi pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup materi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi diri kalian dan bagi masyarakat di sekitar kalian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.